Apa dasarnya kita harus percaya pada kitab yang datang ke belakangan yang mengatakan Yesus tidak disalib? Apa dasarnya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kenapa? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Loh, sekarang gini. Loh, kenapa Anda bingung? Justru Anda, kenapa Anda melegalkan pengajaran Romawi sementara tidak ada dasar hukumnya? Bapak juga Tidak ada dasar hukumnya. Bapak misleading itu. Loh, tidak ada dasar hukumnya. Kontradiktif, Bapak. Bahaya orang ini. Ambil Tidak sumber normal dari juga kitab Ustaz. Bapak aja. Oh, kitab Bapak juga bagus menurut saya, Bapak. Dengarkan saya Samuel, dengarkan saya. Al-Quran sudah menyatakan bahwasanya Isa tidak disalib karena dia orang suci. Oke? Selesai di situ, selesai. Saya jawab, boleh? Apa yang Anda jawab? Saya tidak bertanya. Nah, sekarang di dalam agama saudara mengatakan Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dasar kematiannya itu yang bisa dijadikan sebagai pembenaran dalam kitab yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel itu apa? Bapak, saya menghargai apa yang ada di dalam kitab suci Bapak. Ya, hargailah kami apa yang ada di dalam kitab Saya menghargai, Bung. Makanya saya tanya. Ya udah, kalau sudah kayak gitu Bapak Anda imani turun. saja, Anda Yesus turun tidak kalau disalib. gitu. Anda turun. imani, Anda Yesus mandi tidak lumpur disalib. aja kalau gitu. Mandi lumpur. Tidak usah mengkafir-kafirkan kami, Bapak. Gitu, Paulus yang Bapak. mengkafirkan Anda, Galatia 8, Teman-teman Galatia 2 Anda. nomor 14 yang mengkafirkan Anda Bapak. karena memang Anda kafir. Kok gila Bapak Anda khutbah ini? kepada teman-teman Anda. Sekarang begini. Sekarang gini, kalau Anda tidak bisa, dengarkan, Samuel, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun ya. Saya tanya, apa dasar hukumnya di dalam perjanjian lama Yesus itu mati? Apa dasar hukumnya? Apa pelanggaran Yesusnya? Jawab. Pak, itu perjanjian lama sudah saya jelaskan dari kemarin. Itu secara bagi saya. Apa dari hukum Tuhan yang dilanggar Yesus sehingga dia harus mati? Apa? Saya tidak mendalami perjanjian lama. Itu sejarah bagi kami, Pak. Buat apa? Sejarah tapi Kitab tidak orang di dalam. Yahudi. Nah, terus kalau misalnya tidak ada dasar pijakannya Yesus dibunuh, lalu apa dasar pijakannya kemudian perjanjian baru ini menjual, menjajakan, memproklamirkan orang yang suci mati di atas tiang salib untuk teos? Gini saja, Bapak pakai kitab Bapak yang mulia itu. Ya, Anda turun kalau gitu, turun. Anda turun. Anda enggak pantas di sini. Diturunkan, host. Loh, bukannya nggak Dia enggak mau dialog, dia. Siap. Turunkan. Anda pergi cebok air 1 sendok kalau gitu. Agama Anda adalah agama syiar, diajarkan, beritakan Injil. Bagaimana Anda memberitakan Injil kalau pijakan Anda enggak tahu? Al-Quran mengatakan sosok yang datang kepada Bani Israel itu tidak dibunuh, tapi menurut agama Anda dibunuh. Saya tanya, apa dasarnya dia dibunuh? Dia orang benar kok. Kenapa dibunuh? Pijakannya dalam hukum Taurat saya sudah bacakan tadi. Keluaran 21, Ulangan 21, Yesus tidak boleh dibunuh. Terus yang membenarkan Anda di dalam perjanjian lama apa? Sampai Yesus itu harus dibunuh. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya juga turun. Saya jawab ya. Ya, silakan. Itu otentik. Boleh saya yang jawab? Oke. Silakan. Baik. Jadi gini, pertanyaan Bang Joma ini memang bagus ya. Itu sangat menggelitik nalar kita. Apa sih yang diperbuat Yesus sehingga dia harus dihukum mati, gitu ya? Nah, kalau kita pelajari kehidupan Yesus, dia hidup dengan sangat sempurna, tidak bercacat celah di hadapan orang-orang Farisi, ya. Jadi, kalau kita pelajari, apa sih sebenarnya pemicu Yesus harus dihukum mati? Nah, satu-satunya kesalahan yang dilihat oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah bahwa Yesus telah menghujat Allah Bapa. Kenapa dia dikatakan menghujat Allah Bapa? Karena dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Dia memanggil Allah yang transenden itu, Allah yang di hadiratnya yang tidak terhampir itu sebagai Bapanya. Nah, dalam kamus orang Yahudi,
ketika seseorang memanggil Allah sebagai Bapanya, berarti orang itu dianggap telah mempersamakan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Nah, begitulah cara orang Yahudi berpikir. Ketika Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapanya, berarti dia menganggap atau menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapanya itu sendiri. Itu jawabannya. Dasar hukumnya ada nggak, Bang, di dalam Perjanjian Lama? Perjanjian Lama tidak menceritakan tentang hal itu, tetapi Perjanjian Lama itu lebih menceritakan bahwa akan ada Mesias yang akan diutus datang ke dunia untuk memberi pembebasan bagi umatnya. Tetapi latar belakangnya karena hujat itu tidak, karena yang terjadi kan mengikuti konteks sejarah. Jadi perjanjian baru itu menjadi suatu sejarah, di mana di saat itu memang yang berkuasa orang-orang Romawi, sehingga menggunakan hukum Romawi. Dan di sana memang Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang mengerti kitab suci. Gitu loh. Jadi itu dasarnya kenapa Yesus harus dihukum mati. Karena sejak waktu Yesus mengatakan Allah itu Bapanya, orang-orang Yahudi berkomplot, orang-orang Farisi itu berkomplot untuk menangkap Yesus. Gitu. Jadi karena bukan dia melakukan satu pelanggaran yang lain, Yesus itu hidup tidak bercela, makanya dia pernah menantang orang-orang untuk mengatakan, coba tunjukkan di mana aku berdosa, karena dia tidak berdosa. Tidak ada yang bisa menunjukkan dia berdosa atau bersalah melanggar hukum Taurat. Seperti itu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi lagi-lagi narasi yang saudara bangun, narasi dari kitabnya saudara, dari kitab Kristen yang kemudian tidak diimani tuan rumah, kan gitu ya. Nah, sekarang ketika kita melihat bahwa di dalam kitab saudara mengatakan dia menghujat Tuhan karena dia mengatakan dirinya adalah anak Tuhan. Tapi di dalam hukum Taurat tidak ada pijakan yang menjadi dasar untuk menghukum mati. Bahwa apa yang diceritakan oleh kitab saudara itu legalitasnya ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tidak ditemukan bahwa siapa yang menyamakan dirinya dan mengatakan dirinya Bapak itu adalah bapaknya, atau mengatakan dirinya adalah anak Bapak, maka dia dihukum mati, itu nggak ada. Nah, sedangkan cerita yang dibangun, Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan. Nah, lalu kemudian kita uji dari hukum Torah, juga Yesus tidak punya kesalahan. Lalu dasarnya apa? Selain daripada berita yang kemudian dikatakan oleh kitab saudara bahwa orang-orang Yahudi tidak menerima keadaan di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, dasar pijakannya di dalam Perjanjian Lama setelah kita cross check ini, ada tidak hukuman mati bagi orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Ternyata kita tidak temukan. Lalu sejauh mana keautentikan kitab saudara memberitakan hal tersebut? Apakah betul? Iya, silakan. Iya, tadi kan saya sudah jelaskan, Bang Zoma, bahwa memang di Perjanjian Lama tidak secara spesifik dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan dihukum karena penghujatan. Nggak ada. Itulah sebabnya orang Yahudi dengan orang Kristen berbeda. Kalau ada seperti itu, kalau di kitab-kitab Yahudi dikatakan bahwa Mesias itu akan mati karena penghujatan kepada Allah, mungkin orang Yahudi sudah nggak ada sekarang, Pak. Tapi menjadi orang Kristen. Tetapi yang terjadi adalah di dalam Perjanjian Baru atau di dalam era Yesus Kristus, bahwa Yesus ternyata mengaku dirinya anak Allah, yang mana dipahami oleh orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat sebagai bentuk penghujatan kepada Allah. Ya, mereka memandang itu sebagai penghujatan, bukan karena mereka merefer ke ayat atau dalil tertentu di Perjanjian Lama, enggak. Tapi mereka paham bahasa itu. Bahasa yang menyatakan dirinya anak Allah atau memanggil Allah itu Bapa adalah bentuk penghujatan, karena itu menyamakan hakikat dia kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Disitulah orang-orang Yahudi menjadi marah. Siapakah orang ini yang telah menghujat Allah? Jadi kalau Bang Zuma tadi bilang bahwa tidak ditemukan kesalahan dia melanggar hukum Taurat dan sebagainya, itu betul, 100% betul. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Bahkan Pontius Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Tapi karena dia takut kepada orang-orang Yahudi, maka dia mengikuti kemauan orang-orang Yahudi itu.
dasar yang dikenakan adalah blasphemy, penghujatan. Itu loh. Jadi makanya kalau kita lihat, ya itulah dasarnya. Yesus sampai harus disalibkan karena penghujatan itu. Penghujatan itu dalam menyamakan dirinya dengan Allah. Begitu, Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Cerita yang saudara sampaikan di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Farisi itu, syarat untuk kemudian menghukum mati Yesus itu tidak ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi cerita yang dibangun oleh kitab saudara mengatakan bahwasanya orang Farisi kemudian keberatan terhadap pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan, sehingga dia pantas kemudian dihukum mati. Ini cerita internal yang tidak ada pengesahannya dalam kehidupan orang Yahudi secara tradisi sampai hari ini. Itu tidak ada ditemukan. Nah, sehingga kemudian yang kita lihat, apa yang dijajakan oleh kitab saudara itu tidak diaminkan oleh orang Yahudi, tapi diaminkan oleh Romawi dan Yunani. Kenapa? Yang saya temukan adalah penulis mencoba untuk menyesuaikan budaya Romawi dan Yunani. Sedangkan kalau kita melihat dari Kristen sekarang, khususnya yang ada di Indonesia, mereka menerima buah pengajaran mengatakan bahwa darahnya Yesus, kematiannya Yesus di atas tiang salib adalah menebus dosa-dosa manusia. Dia sebagai korban penebus salah. Tapi sangat disayangkan, legalitas tentang kematiannya, bahwa dia adalah penebus dosa, korban penebus dosa, itu tidak ditemukan dalam kitabnya orang Yahudi. Sementara prosesi yang dilakoni oleh Yesus, kelahirannya, disunat, bait suci, kemudian kitabnya, dia khotbah dan seterusnya, itu adalah komponen kisi-kisi pengajaran daripada Taurat atau Perjanjian Lama. Nah, ini yang kita cari benang merahnya. Kalau hanya dikatakan sebagai anak Tuhan, saya rasa Efraim juga disebut anak Tuhan. Ya, banyak yang disebut anak Tuhan, bukan cuma Yesus. Salomo juga disebut anak Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak disalib? Kenapa mereka tidak diperlakukan seperti Yesus? Atau pada masa itu, pada saat Salomo diajarkan sebagai anak Tuhan, atau pada saat kemudian Efraim sebagai anak Tuhan, atau Israel atau Yakub sebagai anak Tuhan, kekaisaran belum berkuasa di tempat mereka, kekaisaran Romawi. Jadi tidak ada kemudian yang mengajarkan kepada Romawi konsep ini. Sedangkan ketika kemudian Yesus itu Romawi berkuasa atas tanah Yudea, Palestina, Yerusalem pada saat itu. Sehingga ajaran yang diajarkan kepada orang Farisi murni itu adalah cerita independen yang dibuat untuk Romawi dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Nah, inilah yang membuat saya bertanya, kalau memang kematian Yesus itu pantas adalah karya Tuhan, berarti ada ditorehkan data-data di dalam kitabnya orang Yahudi yang mengatakan orang yang mengatakan dia anak Tuhan itu adalah wajar mati. Tapi yang kita lihat, yang saya bacakan kepada saudara, justru ya, sedikit lagi 30 detik. Justru kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 21 yang tadi, Imamat 21 perikop pun sangat jelas menceritakan, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok, pastilah ia dihukum mati. Nah, kalau itu betul, Yesus kemudian dipersembahkan untuk Theos, maka orang yang mempersembahkan itulah secara tradisi Yahudi yang harus dihukum mati. Tapi kan tidak. Imamat ini harus berlaku, tapi kan tidak. Artinya, cerita Yesus mati di tiang salib itu hanya ada di internal Kristen aja. Demikian, silakan. Iya, Bang Zuma. Tadi kan saya sudah jelasin tuh. Tapi di Yesaya itu memang tidak dijelaskan secara persis apa kesalahan Sang Mesias itu sehingga dia akan disalibkan. Cuma di dalam Perjanjian Lama sudah disebutkan bahwa Yesus atau Mesias yang diutus itu akan menderita bagi bangsanya. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab nabi-nabi, terutama misalnya kitab Yesaya, akan kita lihat di sana bahwa Sang Mesias atau Yesus Kristus itu akan menderita secara
secara menyedihkan atau tragis ya. Sebagai contoh nih saya buka ya di kitab Yesaya 53 ya. Ini saya baca dulu supaya kita lihat konteks kenapa Yesus harus menderita. Nah, Yesaya 53 ayat 2 dan seterusnya, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Yesaya terhadap Mesias itu. Di sini tidak diceritakan dia tertikam karena dia menghujat Allah, tidak. Tapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dan kembali saya bilang tadi, kenapa Yesus harus dihukum mati? Satu-satunya alasan yang ditemukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah hanya satu saja, bahwa dia telah menyamakan dirinya dengan Allah itu. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang lain atau dosa-dosa yang lain. Dan ini memang fakta dan tertulis di kitab Perjanjian Baru. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu merefer kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Mereka paham kalau Yesus menyebut dia anak Allah, ya dia tahu maknanya gitu loh. Jadi itu alasannya Yesus disalibkan, tidak ada alasan yang lain karena hanya penghujatan, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sudah jelas, kalau kita cari-cari di Perjanjian Lama, dosa dia tidak ada. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan di situ. Bukan karena dosa-dosa dia. Gitu Bang Zuma. Baik. Yang perlu saudara pahami di sini, yang pertama tentang Yesaya 53. Yang empunya kitab itu tidak pernah memahami bahwa itu adalah Yesus. Itu dulu. Itu kosong, kering, gersang pemberitaan tentang itu. Yang tahu tentang kitab ini adalah yang empunya kitab, bukan kita yang hanya terjemah. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda melihat di sana, oknum yang diceritakan adalah Mesias. Kita harus tahu bahwa Mesias itu bukan cuma Yesus yang menderita, pernah melakoni apa yang dilakoni Yesus, dianiaya dan seterusnya, bukan cuma Yesus. Salomo juga menderita, Daud juga menderita, Saul juga menderita. Apakah kemudian mereka juga ini adalah cerminan daripada Tuhan yang harus mati? Tidak seperti itu poinnya. Coba Anda lihat bagaimana 1 Samuel menjelaskan penderitaan Daud, dan dia juga adalah Mesias. Mesias itu adalah orang diurapin. Saul juga orang yang diurapin. Kores juga orang yang diurapin. Harun juga orang yang diurapin. Dan mereka rata-rata adalah orang yang teraniaya. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Jadi gugur saudara, ketika Anda memetik satu data, dua data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan Yesus yang Anda tuhankan itu sebagai Mesias yang kemudian pantas mati berdasarkan dengan karya Tuhan. Anda tidak akan temukan itu di situ. Ketiga, di dalam Yesaya 53, di situ jelas bahwa dia akan melihat keturunannya. Dan dia akan dikuburkan di antara orang-orang kaya. Yesus dikuburkan di antara penjahat, bukan orang kaya. Di situ ada kata Aser yang kemudian disalah terjemahkan oleh Lai. Dia mengatakan itu adalah penjahat, padahal itu adalah orang kaya. Nah, inilah kesalahan fatal yang secara terstruktur dilakoni oleh kitab saudara berdasarkan bahwa pemberitaan ini muncul internal Kristen saja. Yang mana orang-orang ini, orang-orang Farisi yang kemudian menjajakan konsepnya dan laku manis, laris manis ketika diajarkan kepada Romawi dan Yunani sampai hari ini. Bagaimana dengan orang Yahudi, pemegang kitab Yesaya 53? Adakah
yang kemudian memahami itu bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Ini hal yang menurut saya perlu dikaji lebih mendalam lagi. Kenapa? Kitabnya orang Yahudi yang mengimani orang Yahudi yang dinusulkan untuk orang Yahudi tidak memahami seperti yang saudara pahamkan. Nah, untuk itulah kemudian untuk membenarkan pernyataan saya, yuk mari kita cari apa dasar pijakannya kemudian Yesus itu kudu harus mati di dalam perjanjian lama. Apa kesalahannya? Sehingga di dalam Ulangan 21 nomor 22 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon. Data 23-nya jelas dikatakan, janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman di atas pohon itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Ini disipati oleh keadaan Yesus di dalam cerita kitab saudara. Sebab orang yang digantung secara terkutuk, siapa yang terkutuk dalam cerita Kristen, internalnya Kristen? Yesus. Oleh karena itu harus memenuhi syarat. Kalau ini benar karya Tuhan, tunjukkan di mana karya Tuhannya. Apakah itu perintah atau itu Yesus memenuhi syarat menurut hukum Tuhan atau tidak? Nah, kalau tidak berarti ini murni karya dari orang-orang Farisi yang kemudian dijual kepada non-Yahudi. Silakan. Ya. Jadi kalau dibilang adakah orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada. 12 murid itu percaya. Itulah cikal bakal adanya gereja. Dan itulah cikal bakal adanya penyebaran Injil ke seluruh dunia. Banyak orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah itu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada zaman itu memandang Mesias itu secara berbeda. Mereka memandang bahwa Mesias itu adalah Mesias yang datang secara Mesias politik yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka tunggu-tunggu waktu itu. Tetapi ternyata Mesias yang datang itu tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka pikirkan, karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang rohani, yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan manusia, gitu loh. Jadi ya memang bangsa-bangsa Yahudi itu menolak Yesus, dan karena mereka menolak Yesus, mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha mencari kesalahan Yesus, tapi tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya satu, bahwa dia dikatakan telah menghujat Allahnya. Itu aja, sesimpel itu. Kita nggak perlu ribut cari yang mana, bagaimana. Simple. Yesus tidak berbuat salah. Tidak ditemukan satupun kesalahannya. Sudah dicari oleh orang Yahudi sejak dia mengajar usia 30 sampai 33. 3 tahun orang Yahudi membuntuti Yesus ke sana kemari. Tidak ditemukan. Itu loh Bang Juma. Jadi kita harus membiarkan teks Alkitab itu berbicara kepada diri kita sendiri. Jangan kita berhalusinasi atau mengharapkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan atau Injil itu. Injil itu mengatakan begitu, bahwa Yesus dituduh menghujat. Sampai Pontius Pilatus pun tidak bisa menemukan, karena yang Pontius Pilatus cari adalah kesalahan atau salah secara hukum. Karena Pontius Pilatus itu adalah pemerintah pada waktu itu, raja. Sehingga dia kesulitan, dan karena desakan dan ancaman oleh orang-orang Yahudi, Pontius menyerah dan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Farisi itu. Jadi ada iri hati di dalam diri orang-orang Farisi, karena klaim Yesus yang sangat-sangat luar biasa itu, mengaku dirinya setara dengan Allah. Sehingga waktu itu mereka kehilangan para pengikut. Ya, pamor mereka menjadi sangat rendah. Kemana-mana Yesus diikuti. Berbagai mujizat yang dia lakukan. Ya, dan pernyataan-pernyataannya yang luar biasa bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dan dia membangkitkan orang mati dan sebagainya. Itu yang dilihat orang. Itu loh. Oke, baik. Itu Bang Juma. Iya, baik.
Dari narasi yang saudara bangun ini itu mementahkan nubuatan 53 tadi dari kitab Yesaya. Ternyata Yesus banyak digandrungi orang. Sementara Yesaya 53 dihinakan, dijauhi dari orang, dihindari. Sementara Anda mengatakan Yesus. Jadi semakin jauh dari perspektif pendalaman saya terhadap Bible akan kematian Yesus itu. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, atau Yesus itu mengajarkan kemudian agar orang ini tidak lagi terjerat dalam hukum dosa. Kalau kita melihat dalam perspektif pemahaman kitabnya orang Yahudi, dosa itu pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan apa? Melainkan mereka yang melakukan kehendak daripada Bapa. Kehendak Bapa itu ya melakukan tuntunan, melakukan aturan, ketetapan dan hukum-hukumnya yang diajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan ketika dikatakan diperbudak dosa adalah mereka yang menghalalkan, memerdekakan diri mereka dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Makanya saudara, orang Yahudi ketika mereka melanggar perintah jangan makan ini, jangan makan itu sama halnya mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Karena mereka hidup di dalam pelanggaran. Jangan makan babi misalnya. Dia makan, berarti mereka memperbudak diri mereka dengan dosa. Bagaimana dengan Kristen? Semua bisa. Oleh karena apa? Yesus sebagai tameng. Pembenaran Yesus sebagai tameng dalam perjanjian lama mana? Ternyata kitab saudara hanya menjadikan orang Farisi sebagai tameng. Tapi apakah itu sebagai kebenaran? Apakah itu bisa jadi alasan bahwa tendensi orang Farisi, kebenciannya kepada Yesus, karena Yesus banyak pengikut sementara secara politik mereka dijauhi oleh masyarakat di tanah Yudea pada masa itu, melahirkan sebuah hasil kesepakatan dia harus dibunuh. Artinya itu bukan karya Tuhan. Kematian Yesus disalib bukan karya Tuhan, tetapi karya orang Farisi. Dua pelanggaran yang Anda harus pahami. Yang pertama, tidak ditemukannya di dalam perjanjian lama ada indikasi kuat pantas dan tidak pantasnya Yesus itu dibunuh. Kecuali Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu satu. Yang kedua, Yesus dibunuh, harus mati dia. Tetapi ternyata kematian Yesus itu hanya diusung karena kebencian orang-orang Farisi. Jadi karya Tuhannya terletak di mana di situ? Tidak ditemukan. Supaya hal ini dianggap sebagai benar, maka dipoles kematiannya, darahnya, lalu ditambahkan dosa warisnya, apalagi ajaran kasihnya, apalagi beritakan Injil kepada seluruh makhluk dan seterusnya. Ini diramu, diberikan kepada Romawi, diberikan kepada Yunani. Konsili-konsili menentukan kemudian Yesus dalam perkara ini sebagai Tuhan. Nah ini disebarkan sampai ke Nusantara dan Anda imani hari ini. Bukankah secara Kristen mengatakan keselamatan itu datang dari Yahudi? Tapi mana? Dari Yahudinya mana? Ternyata keselamatan itu dari orang Farisi. Karena hasil daripada karya orang Farisi, Yesus disalibkan. Dan itu adalah melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, akibatnya dosa. Sedangkan yang Anda imani, akibat dari upah perbuatan dosa orang-orang Farisi, tentara Romawi yang menjadi eksekutor pada masa itu, ternyata itu adalah buah keselamatan untuk Kristen. Apakah nyambung kira-kira? Tuhan mengatakan, jangan kau mempersembahkan. Orang yang persembahkan kepada dewa, terhadap anak manusia dipersembahkan, aku akan bunuh, dia akan dihukum mati. Lalu, itu dilanggar kemudian dengan meramu suatu konsep baru yang cuma diimani oleh non-Yahudi. Sekarang yang mana yang harus kita percaya? Atau kembali aja kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan dia diselamatkan, diangkat ke langit. Silakan. Baik, jadi saya akan membacakan kembali ya nubuat tentang kematian Sang Mesias itu. Jadi saya lanjutkan dulu supaya kita lihat konteksnya. Apakah di Perjanjian Lama ada memberi petunjuk tentang kematian itu? Kita baca ya, saya baca lagi.
ayat yang ke-6-nya ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan ini dalam huruf besar semua berarti Yahweh, telah menimpakan padanya kejahatan kita sekalian. Saya ulang lagi ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada siapa? Mesias yang akan datang itu, yang menderita itu. Kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ku di sini huruf besar, pemberontakan umat Yahweh, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan, huruf besar Yahweh, berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, Mesias itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini sangat menunjuk kepada Yesus Kristus itu. Ketika dia diadili di hadapan Pontius Pilatus, dia tidak membuka mulutnya untuk membela dirinya. Ketika dia mati, dia menyerahkan nyawanya. Bukan diambil dari dirinya, tapi dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, inilah yang dilihat oleh orang Kristen. Makanya kekristenan itu ada. Di samping perbuatan-perbuatan mukjizat Yesus yang meneguhkan atau mengkonfirmasi bahwa dia datang dari surga sebagai utusan dari Bapanya. Jadi, sudah jelas, di perjanjian lama memang dinubuatkan, dan Bapa sendiri atau Yahweh itu sendiri yang berkehendak meremukkan dia di atas kayu salib untuk penebusan dosa manusia. Adapun orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menjadi pendakwa-pendakwa Yesus, itulah cara yang dipakai oleh Allah itu. Bahwa dia memakai manusia. Dia membiarkan sejarah itu terjadi. Bahwa manusia, orang-orang dengki, para pendosa-pendosa lah yang akan menyerahkan Yesus. Jadi begitu, kalau dibilang itu jasanya orang Farisi, tidak. Karena di perjanjian lama sudah dikatakan bahwa itu kehendak Bapa. Membiarkan anak domba itu dibantai di atas kayu salib. Itu dasarnya. Jadi sudah dinubuatkan. Tidak ujuk-ujuk ada di perjanjian baru, tidak. Apa yang dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu adalah perjanjian lama. Mereka belum memegang kitab perjanjian baru. Perjanjian baru ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang dipelajari atau dipahami oleh murid-murid Yesus awal itu, ya memang perjanjian lama ini. Dan termasuk kitab Yesaya ini. Gitu loh Bang Juma. Jadi itu memang berkesinambungan dan memang kehendak Bapa di surga. Seperti itu. Baik. Yang Saya pertama boleh ya, nambahkan nggak sedikit? sedikit Bang, habis ini Bang. Habis ini Bang. Oke. Iya, habis ini ya. Jadi gini Bung.
saya sebagai seorang muslim itu sangat prihatin kepada saudara-saudara Kristen ini. Kenapa saya prihatin? Karena teman-teman Kristen itu tidak mengindahkan pesan-pesan Yesus. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, orang-orang yang jadi pengikut awal mula itu betul sampai hari ini keturunannya tidak mengikuti ajaran Kristen. Apa yang dipesankan oleh Yesus? Waspadalah kepada ahli kitab. Ada apa ahli kitab itu diwaspadai? Nah, ternyata ahli kitab itu setelah kita berjalannya waktu, berputarnya zaman, ahli kitab ini lihai membentuk sebuah cerita dari Torah atau ajaran nabi-nabi terdahulu untuk kemudian diramu karena mereka adalah ahli tafsir orang Farisi itu. Orang Farisi itu adalah orang hebat, mereka punya sekolah. Makanya Yesus meminta waspada kepada mereka. Salah satu daripada pesan Yesus itu, ini dia akibatnya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa di kitab Yesaya 53 sudah diceritakan seperti ini, sehingga di dalam kitab kami, kitab Anda itu dibuat oleh siapa? Ahli kitab. Mari kita ulas sedikit tentang apa yang Anda uraikan. Di dalam Yesaya 53 nomor 6 tadi, apa yang Anda ceritakan? Bagaimana penganiayaan, kemudian dia terzalimi, bilur-bilurnya kemudian dijadikan sebagai acuan. Saya katakan kepada saudara, untuk yang kedua kalinya, setiap utusan Tuhan, setiap Mesias, setiap orang yang diurapi, yang datang kepada mereka, tidak terlepas juga Musa, mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada alasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengambil data nomor 7, dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Di sini kelalaian daripada ahli kitab. Dia tidak terlalu jeli bahwa catatannya kelak akan dikonsumsi juga dengan bangsuma, dengan orang Islam. Di dalam kitab saudara, Matius 26 nomor 55, jelas sekali diceritakan begini. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Apakah ini kena terhadap nubuatan, terhadap cerita ini? Ia tidak membuka mulutnya. Padahal setelah dia di atas tiang pun, dia masih teriak, "Eli, Eli, lama sabak." Gugur nubuatan ini kalau dianggap ini adalah penyampaian untuk Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, percuma Anda mengambil kitabnya orang Yahudi kalau yang empunya kitab tidak mengimani seperti apa yang Anda imani. Kedua, kitab yang Anda pegang hari ini, itu adalah kitab orang yang patut diwaspadai menurut Yesus. Waspada kepada ahli kitab. Waspada kepada orang Farisi. Penulis kitab saudara adalah orang Farisi. Adalah ahli kitab. Orang yang melakukan kemudian penyelidikan. Jadi kalau dia selidiki kitabnya orang, kemudian dia catat semuanya, apa yang penting kemudian dijual kemudian ke Romawi dan Yunani hingga laku. Sehingga ada Bible Apokripa yang tidak pantas kemudian dijual kepada Romawi dan Yunani. Karena kenapa? Konsep Injil Apokripa tidak akan laku di sana. Ini dia yang perlu Anda pahami. Jadi sah-sah saja kemudian ketika saudara beriman, Yesus begini, Yesus begitu, dia sudah dinubuatkan, sah. Kenapa? Anda adalah pengikut orang Farisi. Anda adalah pengikut daripada ahli kitab. Membaca kitabnya orang, kemudian membuat sebuah cerita untuk Romawi dan Yunani. Demikian. Oke, saya tanggapi lagi. Jadi tadi Bang Juma Saya boleh bilang nambah nggak bahwa- sedikit? Halo? Host, selamat malam, host. Saya dulu ya. Habis saya, Bori. Jadi tadi Bang Juma bilang bahwa dia ternyata membuka mulutnya. Jadi maksud daripada ayat itu bukan membuka mulutnya berarti dia tidak bisa berbicara. Yesus berbicara. Tetapi konteksnya ketika dia diadili atau dituduhkan bermacam-macam atau penghujatan terhadap Allah, Yesus tidak membela dirinya. Itu maksudnya dia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak menghindari proses hukuman itu. Dia membiarkan itu terjadi. Supaya pada akhirnya dia mati di kayu salib. Dia tidak lari. Jadi jangan dimaknai secara biasa-biasa. Tetapi kita harus melihat maknanya. Maknanya adalah Yesus membiarkan dirinya diadili, dihukum. Dia tidak membela dirinya, tidak melarikan diri.
atau mengeluarkan alibi-alibi. Tidak. Yang kedua tadi Bang Juma bilang bahwa kitab-kitab suci orang Kristen itu atau Injil itu dituliskan oleh orang-orang Farisi. Tidak. Kitab-kitab suci orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Bukan orang-orang Yahudi lagi. Maksudnya bukan penganut-penganut agama Yahudi yang seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Kecuali satu, Paulus. Paulus memang tadinya orang Farisi, tetapi dia telah bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang Farisi telah memutarbalikkan cerita, justru tidak. Kenapa? Sampai pada waktu Yesus disalibkan dan mati, dan bangkit dari antara orang mati, orang-orang Farisi itu masih berusaha untuk mengaburkan fakta itu dengan mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri. Mereka ingin membuat suatu cerita bahwa Yesus tidak betul-betul mati, bahwa Yesus tidak betul-betul bangkit, tetapi dia telah diambil mayatnya. Itulah usaha terakhir orang-orang Farisi itu. Ternyata tidak bisa dibohongi. Karena apa? Yesus pada akhirnya muncul, menunjukkan dirinya kepada orang murid-muridnya. Itulah sebabnya ketika Yesus bangkit dan tampil di hadapan murid-muridnya, murid-muridnya itu menjadi siap untuk memberitakan Injil, siap mati untuk iman itu, karena mereka lihat ternyata Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi mereka rela pergi memberitakan Injil seperti yang diperintahkan oleh guru-gurunya itu. Begitu jalan ceritanya Bang Zuma. Jadi tidak ada orang-orang Farisi, justru orang Farisi itu ingin membuat suatu berita yang berbeda bahwa mayat Yesus itu udah hilang, dicuri, bukan bangkit, begitu. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Begitulah Bang Zuma. Oke, boleh saya tambah sedikit ya, host. Selamat malam semuanya. Iya, silakan. Malam, Silakan. Bang Andi, Bang Zuma, jumpa lagi. Sudah lama tidak naik ke Komal Mbak Hesti ini. Mengenai kenapa Yesus dibunuh, kenapa Yesus disalibkan, itu sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat di Perjanjian Lama. Saya baca saja ya, kenapa dia dibunuh. Teman saya tadi, Bro Oten, sudah menjelaskan secara panjang lebar bahwa Yesus dibunuh karena dia dianggap menghujat Allah. Saya hanya menambahkan di mana ayat-ayatnya mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kita baca saja di Markus 2, pasal 6-7, pasal 6-nya. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7-nya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kemudian di Yohanes 10:33, Yohanes pasal 10 ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu di Matius 26 ayat 65, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Jadi seperti yang teman saya tadi bilang bahwa memang Yesus itu dihukum mati karena dia dianggap menghujat Allah oleh para tua-tua Israel ataupun kaum Farisi. Sesuai dengan hukum Taurat atau hukum imamat, bahwa orang yang menghujat Allah itu hukumannya mati. Nah, ini dimuatkan dalam Perjanjian Lama. Saya bacakan ya. Di Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Nah, jadi para tetua Yahudi tadi berinisiatif untuk menghukum Yesus supaya dihukum mati itu dasarnya di hukum Taurat yang mereka pegang. Karena mereka adalah tua-tua Israel yang masih berpegang pada hukum Taurat. Jadi dasarnya ada, Bang Suma. Kenapa Yesus itu dihukum mati? Di kitab Taurat itu, kitab imamat itu kitab orang Israel, kitab orang Yahudi. Disebutkan bahwa siapa yang berani menghujat Tuhan harus dihukum mati, itu dasarnya kenapa Yesus dihukum mati. Saya pikir itu aja, saya cuma nambahkan dari teman saya tadi berdasarkan pasal-pasal ataupun ayat-ayat dari Alkitab.
Terima kasih host. Selamat malam. Oke, selamat malam. Gurunda, cek. Oke, Assalamualaikum. iya, silakan Mas. Dikit masuk ya Gurunda ya. Iya. Nah, ini yang tadi aku tanyain ke Brother Samuel Manaf itu loh, Kang kawanku. Di Taurat ada yang kalau menghujat nama Allah dihukum mati gitu. Terus kenapa Yesus dihukum matinya pakai cara Romawi? Ini Allah Israel atau Allah Romawi ini yang nebus dosa manusia ini? Nah, aku tuh agak bingung di situ, Gurunda. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, silahkan. Iya, baik, saya tanggapi dulu Dinda ya. Terkait dengan Imamat 24 yang saudara kita bawa. Sejak kapan Yesus itu menghujat nama Tuhan? Yesus tidak pernah menghujat nama Tuhan. Bahkan Yesus menurut kitab saudara, dia memuliakan nama Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Jadi lagi-lagi Anda tidak kena terhadap apa yang dipertanyakan. Yesus tidak pernah menghujat Tuhan. Menghujat nama Tuhan itu nggak pernah. Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda bacakan, di situ ada Shem. Shem itu adalah nama. Yesus mana menghujat nama Tuhan? Tidak ada. Terus kalau dasar pijakan itu kemudian Anda jadikan sebagai dasar pijakan, nggak nyambung dia ke sana. Oke, gugur itu ya. Terus kemudian saudara saya, saudara otentik ya, ketika saudara bernarasi kemudian bahwa penulis kitab saudara itu bukan orang Farisi, lalu kemudian ketika Anda membaca dalam Yesaya 53, Yesus tidak membuka mulutnya, Anda nggak bisa lari bohong keadaan yang ada dalam kitab saudara yang harus dan mau tidak mau, Anda harus terpaksa mengakui bahwa itu gugur. Di dalam kitab saudara sendiri, pada saat Yesus itu dihakimi di persidangan, imam besar kemudian bertanya kepada dia, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Yesus melakukan perkataan-perkataan, melakukan perlawanan, bahkan dia teriak-teriak. Lalu kemudian apa yang menjadikan dasar pijakan Anda mengambil kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara itu ahli kitab. Kalau dia bukan ahli kitab, Anda tidak mengakuinya sebagai ahli kitab, berarti dia orang awam. Kalau Anda mengakui dia orang awam, apakah masih pantas Anda mengatakan catatannya itu adalah sebuah kebenaran? Ayo. Penulis kitab saudara harus ahli kitab. Kalau tidak ahli kitab, berarti itu karangan bebas. Orang biasa berarti yang nulisnya. Penulis kitab saudara harus orang Farisi. Karena orang Farisi itu adalah orang yang terpelajar, orang yang bersekolah, orang yang memahami tentang kitabnya orang Yahudi. Dengan demikian, Anda maju salah, mundur juga salah. Anda mengatakan bukan ahli kitab, parah. Anda mengatakan bukan orang Farisi, parah juga. Anda mengatakan orang awam, lebih parah lagi. Jadi inilah yang saya katakan bahwasanya mau lari kemanapun, kesalahan tetaplah salah. Meski dia dipaksakan untuk mencari benar. Ya, laksana Anda kemudian ingin menegakkan benang basah, itu mustahil terjadi. Oleh karena itulah kemudian ada bantuan dari saudara Salomo. Oh ada, di perjanjian lama. Yang mana? Di dalam Imamat 24, nomor 16, dikatakan seperti ini. Sejak kapan Yesus menghujat nama Allah, nama Tuhan? Yesus datang memuliakan nama yang kau berikan kepadaku. Sampai teman Kristen bernarasi, oh nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus katanya. Gak ada Yesus itu menghujat nama Tuhan. Ya saya kira gitu dari saya ya, saudara-saudara. Iya, silakan. Oke, jadi Silakan Pak ya Otentik. betul bahwa Yesus tidak pernah menghujat Allah itu benar, saya setuju dengan Bang Zuma. Yesus tidak pernah menghujat Allah. Tetapi dalam pandangan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua
bangsa Israel itu, ketika ada seseorang yang mengatakan dirinya adalah anak Allah itu, dan memanggilnya sebagai Bapa, mereka ingat perjanjian lama, bahwa ya siapa yang memanggil Allah itu Bapaknya dan dia anaknya, itulah bentuk penghujatannya. Jadi bukan Yesus sendiri yang melakukan penghujatan, tetapi dalam pemahaman orang-orang Yahudi itu, ketika mereka mengingat perjanjian lama, kitab Taurat mereka menyimpulkan bahwa Yesus ini melakukan penghujatan. Nah, pertanyaannya sekarang, betulkah Yesus menghujat? Sesuai dengan pandangan orang-orang Farisi ini, kita melihat dari kesaksian-kesaksian dia, dari perbuatan-perbuatan dia, dari kuasa dia. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengampuni dosa. Hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Itulah yang mengkonfirmasi pernyataan dia bahwa dia adalah anak Allah atau Allah itu Bapaknya. Dan ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi. Gitu loh. Sudah jelas bahwa Yesus tidak pernah berbuat salah, dia tidak pernah menghujat Allah. Tetapi tuduhan yang dituduhkan kepada dia adalah penghujatan Allah. Itu datang dari orang-orang Farisi. Untuk bagaimana caranya supaya Yesus ini harus mati. Yang kedua, tadi Bang Juma bilang bahwa kitab suci itu harus ditulis oleh ahli-ahli kitab. Berbeda. Dalam kitab orang Kristen perjanjian baru itu tidak seperti itu. Tidak ada konsepsi yang harus mempunyai syarat A, B, C, D seperti itu. Nggak ada. Fakta sejarahnya yang harus kita lihat. Bahwa kitab suci itu memang ditulis oleh orang-orang awam. Kenapa orang-orang awam atau bukan ahli-ahli agama? Karena ahli-ahli agama sebenarnya tidak mau berita tentang Yesus ini. Mereka menutupi. Makanya cerita atau kisah tentang Yesus itu diilhamkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang awam, bukan ahli-ahli agama. Jadi pengertian ahli kitab itu berbeda di situ. Ahli kitab itu bukan berarti dia harus seorang scholar atau sarjana yang mengkonsep atau mengarang satu kitab, bukan. Kitab-kitab Injil itu lebih tepat disebut kesaksian. Sebagai laporan saksi mata, laporan cerita. Bahwa ada yang namanya Mesias, yang begini dan begitu. Jadi bukan satu kitab undang-undang atau kitab hukum. Bukan, itu kitab sejarah, kitab kesaksian. Gitu loh. Jadi jangan dipakai konsep dari mungkin dari agama Bang Zuma kepada konsep perjanjian baru itu. Dia bukan hukum yang turun dari langit, bukan. Dia bukan didiktekan, bukan. Tapi dia ditulis karena ada inspirasi, ada dorongan. Dan karena ada kebutuhan untuk membukukan kisah Yesus itu. Supaya tidak terjadi pembiasan cerita. Itu yang terjadi, makanya keempat kitab Injil itu ada dan surat-surat para rasul itu ada. Supaya orang tidak salah. Karena pada waktu itu tidak ada kitab perjanjian baru, tidak ada. Selama berpuluh-puluh tahun setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, nggak ada. Mereka hanya meyakini Yesus itu Mesias sesuai dengan kitab perjanjian lama. Jadi yang mereka pelajari adalah kitab-kitab perjanjian lama. Belum ada namanya kitab perjanjian baru. Tetapi karena mulai ada orang yang menafsirkan bermacam-macam atau berbeda tentang Yesus itu, dan ada mungkin kesimpang siuran di sana sini, maka dibukukan cerita itu. Makanya dia mengatakan, setelah aku selidiki, maka aku membukukannya secara teratur bagimu. Jadi kitab-kitab perjanjian baru itu harus dipandang sebagai kitab kesaksian. Bukan kitab hukum yang turun dari langit. Bukan seperti itu. Jadi bukan ditulis oleh ahli-ahli Taurat, bukan. Begitu yang bisa saya jelaskan. Oke. Saya tambahkan sedikit. Apa dasarnya kita harus percaya pada kitab
yang datang belakangan yang mengatakan Yesus tidak disalib. Apa dasarnya? Ya kan tidak ada dasar lah. Kita percaya Itu konteksnya beda Pak. Pak Charlie, itu konteksnya beda. Tahan dulu ya Pak ya, tahan dulu biar Gurunda Zuma ini. Bapak tahan dulu ya. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah tidak ditanyai tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak ditanya. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi ketika kemudian Anda bertanya apa dasarnya? Ya dasarnya Allah ingin menyelamatkan utusannya. Itu dulu. Nah sekarang ketika berbicara mengenai Al-Quran, itu berarti Nabi Isa alaihissalam ini adalah orang yang kemudian dilindungi oleh Allah sehingga ia datang untuk yang kedua kalinya nanti untuk mempersaksikan kebenaran yang sebenarnya. Bahwa dia hanyalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya Al-Quran menjelaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi Al-Quran menerangkan Pak, penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Tetapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Contoh, ini datanya nih. Kalau di Al-Quran kan sudah final bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, selesai. Tidak ada perkara setelahnya. Nah, kemudian kitab saudara mengatakan ada pembunuhan terhadap Nabi Tuhan. Ingat, penyelidikan Lukas itu berdasarkan dari cerita yang kemudian dibangun awal, pertengahan, dan akhir. Itu cerita di dalam kitab saudara. Anda sudah mengakui bahwa itu bukan ahli kitab. Oke, berarti orang awam. Tapi seawam-awamnya, ketika dia bercerita, itu ceritanya lengkap dia. Artinya menguraikan sebuah pembahasan yang ceritanya itu bisa diketahui dari awal, pertengahan, kemudian klimaksnya, lalu kemudian terakhir daripada cerita itu, penutup. Lukas 22 menjelaskan gini, di nomor 16, ini Lukas 22. Aku Yesus berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Apa yang tidak dimakan oleh Yesus di sini? Roti. itu sudah lain. Jangan motong. Bukan Pak Charlie. Pak Charlie. Bukan Pak Charlie, maksud saya gini. Untuk supaya saya sebagai Muslim melihat perspektif kebenaran Al-Quran itu saya bisa buktikan berdasarkan kitab saudara. Di dalam Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti beragi lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Sedangkan setelah kebangkitan orang dari kubur, ya, di dalam Lukas 24, setelah dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah muridnya nantinya, di dalam nomor 30-nya, Lukas 24, Yesus di sana, oknum yang bernama Yesus itu makan roti. Sekarang saya tanya kepada Pak Charlie, tadi Yesus berjanji tidak akan makan roti. Begitu ada orang yang sudah disalibkan, makan roti ternyata dia. Yesus berbohong atau Yesus lain? Tunggu, sabar. Itu yang pertama. Sabar Bang. Di dalam Matius 26, sabar. Ini yang kedua. Yang kedua, sabar. Sabar Pak, sabar. Yang kedua, Matius 26 nomor 29. Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Artinya setelah kiamat. Tapi ternyata di dalam Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur. Jadi ada dua. Satu berjanji tidak makan roti, tapi ada yang makan roti. Satu berjanji tidak minum anggur, tapi ada yang minum anggur. Endingnya, di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 11 nomor 8, orang yang benar diselamatkan dan dari kesukaran. Lalu orang yang fasik menggantikannya. Jadi orang yang benar itu diselamatkan, orang fasik menjadi pengganti. Amsal 21 nomor 18, orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan orang yang berkhianat dipakai untuk menggantikan orang yang baik, orang yang saleh. Ini membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Data di dalam kitab saudara itu nyata betul. Silakan. Saya tanggapi ya. Sekarang begini Pak ya, kita bicara tentang logika Pak ya. Kita bicara akal yang sehat ya.
Pak Kalau Charlie. diserupakan berarti orang lain yang disalib. Ya kan? Nah, kalau orang lain disalib, seumpama nih Anda tidak mencuri, Anda ditangkap, kira-kira Anda berteriak enggak? Oh, saya bukan ini perampok, Anda perampok itu namanya Teddy, saya Jumba. Saya bukan Teddy. Kok kalian tangkap saya? Kayak gitu loh. Ya kan gitu. Pasti gitu kan terjadi kan. Logikanya kan begitu, Pak. Kayaknya si Charlie harus di Oke, lalu bagaimana dengan dalil yang ada dalam kitabnya orang Yahudi? Orang yang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat Ya. sebagai ganti orang yang jujur. Itu gimana itu Pak Charlie? Ya, silakan. Saya jaga ya. Oke. Maaf ya Pak Charlie. Ya kan? Ya. Ya, Jadi gini, jujur Bang kok. Juma. Kenapa lagi? Aduh. Jadi begini Bang Juma, tadi Bang Juma kan bawa Amsal ya. Sementara kita tadi sudah mengupas yang namanya kitab Yesaya 53. Jadi tidak mungkin dua kitab itu saling bertabrakan. Jadi beda itu pemahaman yang Bang Zuma bawa di kitab Amsal itu. Itu tidak ke situ konteksnya. Konteksnya berbeda. Tetapi Yesaya 53 itu konteksnya jelas bahwa akan ada Mesias yang menderita dan mati. Itu yang harus kita pegang. Jangan kita lari ke sana kemari mencari ayat-ayat yang kira-kira mendukung pemahaman kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus konsisten, gitu loh. Jadi Yesaya 53 tadi nggak usah lagi kita baca secara utuh, tapi itu sudah jelas. Dia merujuk kepada Mesias yang membiarkan dirinya mati atas tuduhan penghujatan kepada Allah itu. Yang kedua tadi tentang masalah roti. Yesus memang setelah kebangkitannya tidak makan roti beragi lagi. Jadi konteks dari yang Lukas berapa tadi itu? 22 ayat 16 itu konteksnya adalah mereka sedang merayakan apa itu? Perjamuan Paskah. Dan dalam perjamuan Paskah itu tradisi mereka adalah memakan roti tidak beragi. Jadi setelah itu memang Yesus tidak akan makan roti beragi lagi karena dia tidak menjalani Paskah lagi. Yang dia makan setelah kebangkitannya itu adalah roti biasa untuk mengenyangkan perut. Jadi itu dua hal yang berbeda Bang Cuma. Jangan disama-samakan. Kita harus melihat perikop itu secara keseluruhan. Roti apa yang dimaksud? Begitu. Ya, jadi saya udah jawab dua-duanya tadi. Ya, baik. itu aja sih. Nggak bisa Boleh ya? lebar lagi. Oke. Bung. Yesaya 53 saya sudah jelaskan kepada saudara. Semua Mesias itu mengalami hal yang sama. Dan di situ mereka tidak menemukan pengkhianat. Pada kehidupan Yesus, ini kita semalaman mencari data. Apa yang menyebabkan Yesus kemudian bisa dibunuh? Tidak ada kita temukan. Kecuali adanya pengkhianat di antara murid-muridnya. Sekarang Yesaya 53 bercerita tentang pengkhianat. Tidak ada. Sabar. Sementara di dalam kehidupan Yesus berdasarkan cerita yang ada dalam kitab saudara, jelas sekali membahas tentang adanya 12 murid dan salah satunya di antara mereka adalah iblis. Itu kata Yesus. Iblis inilah pengkhianat ini, maka berlaku Amsal. Dia orang benar, dia orang suci, dia orang tak bersalah, maka harus didudukkan Amsal 21 nomor 18. Orang yang tidak bersalah, orang yang dipakai, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus jujur apa tidak? Jujur. Muridnya salah satunya yang iblis itu pengkhianat atau tidak? Pengkhianat. Kenapa nggak berlaku data ini? Kenapa harus dipaksakan Yesaya 53? Kenapa harus minta di data kitabnya orang lain, kalau kitab orang lain pun kena terhadap pembebasan Yesus? Ingat, ini cerita yang harus Anda pahami. Di dalam Matius 4, iblis itu mengetahui hal-hal yang gaib. Iblis datang mencoba Yesus. Apa yang dikatakan oleh iblis? Jika engkau benar adalah anak Tuhan,
jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa dia Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Apa yang terjadi? Betul, iblis benar. Di dalam Mazmur 91 jelas sekali anak Tuhan disiapkan malaikat untuk menatang kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Berlaku kepada Yesus. Yes. Buktinya apa? Yesus yang dicobai. Yesus yang mengalami. Berarti sebagai anak Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 harus berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sedikit. Sedikit bang, sedikit. Lalu kemudian kita bandingkan dengan pernyataan Lukas, orang yang awam menurut saudara. Dia mengatakan dalam Lukas 24, nomor 44 sampai nomor 44 sampai 46. Dia mengatakan, tentang aku ada tertulis di Taurat, Zabur, dan kitab para nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ada tertulis katanya di dalam Taurat. Tapi begitu kita selidiki di Taurat, tidak ada di Taurat tertulis Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada di Taurat. Iblis lebih jujur daripada Yesus di dalam Lukas 24. Atau akibat dari awamnya dia, sampai apa yang dituliskan itu tidak terbukti betul ada di dalam hukum Taurat. Nah, ini adalah satu kenyataan yang mau tidak mau Anda harus telan dengan pahit. Silakan. Oke, saya jawab ya. Jadi kita harus konsisten tadi. Yesaya 53 itu, walaupun Bang Juma tadi bilang bahwa semua nabi-nabi bangsa Israel akan dihukum ya, dihukum mati lah, katakan seperti itu. Ya betul, Yesus salah satu dari antara mereka. Tetapi apa yang dialami oleh Yesus ini berbeda dan unik daripada apa yang dialami oleh nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu mungkin mati karena dia untuk diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, untuk diri dia sendiri, atau untuk kesalahan dia. Tetapi untuk Yesaya 53 ini tidak seperti itu ceritanya. Karena dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Mesias yang satu ini berbeda, bukan seperti nabi-nabi yang lain. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, setelah sekian lama Allah berbicara melalui nabi-nabinya, tidak ada yang mendengar, maka dia telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Itulah Yesus Kristus itu. Dikonfirmasi di sana. Jadi Yesaya 53 ini kita harus lihat secara eksklusif, karena dia menanggung dosa-dosa manusia, bukan menanggung dosanya. Begitu. Terus tadi, apalagi tadi itunya, poinnya, saya juga jadi lupa. Tapi ini kita lihat, Yesaya 53 ini harus kita lihat secara teliti. Ini tidak bisa disamaratakan kepada semua nabi-nabi. Karena sangat-sangat jelas dia bilang tertikam karena pemberontakan kita. Bukan karena dosa dia. Seperti itu, Bang Suma. Konsisten aja dengan itu. Oke, Bung. Nggak usah cari ayat-ayat lain untuk mendukung pemahaman untuk menggugurkan Yesaya 53 ini. Sama. Ini sudah tidak bisa digugurkan. Sama. lagi. Saya pun mengatakan Anda tidak usah mengambil data lain selain daripada Amsal 21:18. Sama. Saya pun mengatakan begitu. Kenapa? Yesus itu orang baik dan ada pengkhianat di antara Yesus. Sama, Bang. Nah, sekarang ketika Anda menggunakan narasi Yesaya 53 nomor 31 sampai 12 misalnya, saya katakan kepada saudara, Yesaya 53 itu adalah keadaan Bani Israel secara menyeluruh. Kenapa saya katakan demikian? Orang Israel adalah orang pilihan. Datang Nabi kepada mereka, datang Mesias kepada mereka, Mesiasnya dianiaya dan seterusnya untuk Bani Israel. Bani Israel itu sangat dimanjakan oleh Tuhan. Bani Israel itu sangat disayangi oleh Tuhan. Sehingga meskipun para nabi datang kepada mereka, mereka aniaya, mereka zalimi, mereka bunuh demi untuk mereka, tapi mereka tidak sadar. Bagaimana Musa teraniaya, bagaimana Salomo teraniaya, bagaimana Daud teraniaya, bagaimana para nabi, bahkan sampai di dalam kitab saudara diceritakan Matius 23. Celakalah engkau wahai ahli-ahli Taurat.
Celakalah engkau wahai orang Farisi, hai orang munafik, sebab engkau membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang yang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan kepada nabi-nabi. Ini karakter mereka memang gemar membunuh nabi-nabi. Sehingga Yesus mengatakan, tetapi demikian kamu bersaksi tentang dirimu, kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi. Nabi-nabi ini para Mesias. Mesias ini rela menderita, rela teraniaya, rela kemudian disolimi, rela kemudian berluka-luka dan seterusnya. Demi untuk Bani Israel. Sampai ke Babilonia. Penganiayaan sampai mereka dibuang, teraniaya mereka. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Tuhan senantiasa memanjakan beliau, Bani Israel. Jadi yang dimaksud Yesaya 53 itu adalah penderitaan, kondisi, keadaan Yerusalem Bani Yakub secara keseluruhan. Bukan oknum. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, apakah Yesus punya keturunan? Tidak, yang punya keturunan adalah Bani Israel dan Bani Yehuda. Apalagi? Apakah yang dikatakan, apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah orang kaya? Tidak ada. Apakah di tengah-tengah orang jahat? Tidak. Di dalam Yesaya 53 bukan orang jahat, tapi orang kaya. Apakah Yesus dikuburkan di tengah-tengah, disalibkan di tengah orang jahat? Orang kaya? Tidak. Disalibkan di antara orang penjahat. Nah, kemudian kalau saudara mengatakan bahwasanya makan roti dan seterusnya, Yesus menjelaskan apa pada saat itu rupanya? Dia tidak akan makan roti lagi. Tetapi faktanya, roti yang digunakan dalam prosesi upacara Lukas 24:30 itu adalah roti yang sama yang yang dimakan yang disumpahi pada saat di dalam Lukas 22 itu. Itu cerita yang kemudian jelas sekali adanya kontradiksi. Tidak mau makan roti dan faktanya makan roti. Belum lagi yang tidak mau minum anggur tapi minum anggur. Jadi kalau Anda mengatakan jangan Anda serong dari Yesaya 53, saya juga ingin mengatakan kepada saudara, jangan Anda serong dari Amsal 21 nomor 18. Sahabatku izin dulu ya. Yes, my brother. Ya, thank you ya, brother. Siap, istirahat dulu. Silakan Gurunda, untuk Bang Charlie silakan. Mohon maaf ya. Siap, brother. Terima kasih ya. Siap. Kalau ada salah-salah Siap. kata, mohon dimaafkan. Ya, Sama-sama, oke, sama-sama, Bang. brother, sahabatku, sama-sama. Belajar lagi. Thank you Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama ya. Jangan kemana-mana dulu, temanin dulu Pak Charlie. Siapa tahu Pak Charlie pingsan gak ada yang nolongin. Kalian jangan keras-keras lah ke orang tua. Iya. Emang Bang Otentik ini emang agak lucu orang emang nih. Terima kasih sahabatku Otentik. Selamat malam. thank you, bro. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nanti kamu tunjukin ya Tuhannya itu di mana itu. Siap. Mana nih QS 74 kok nggak dibaca-baca nih. Apa sih Charlie, apaan? Gurunda tanu kasih ya loh. Mana kesinater itu sih anak Iya. Tanu kasih ya Pak. QS. Dikit-dikit sebelum Charlie kita operasi jakun, ini aku mau info dulu. QS 74 baca. Iya. Iya, nanti ke situ Bro Charlie ya. Sabar dikit ya. Aku pamit dulu. Ini rewel nih orang rumah. Yuk. QS 74. Nah, yuk. Gurunda, Bang Andi, Akhi Arasyid, Akhi Asidik, Om TSD, dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Charlie ini sekarang loh. Takut. Astagfirullah. Takut. Iya. Emosi dia loh. Takut. Apa sih ditanyakan dia? Apa sih ditanyakan? Takut. QS apa? Apa nak? Ya, QS tadi apa? dia bertanya tentang apa? Surah 70-40 Gurunda. Ya. Apa? Surah 70-40. Apa? Oh, Al-Ma'rij. Oh, Al-Ma'rij. QS 70-40. Ya, dengerin ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang bersumpah. Ayatama'u kullu mri minhum ayyudakhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Saya nggak ngerti, saya bahasa Indonesia. Amak kok Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah itu ya. Iya betul. Maka aku bersumpah demi Tuhan.
Dengerin dulu bangke. Orang kalau kamu yang Aku bersumpah demi Di sini Tuhan. siapa? Aku bersumpah demi Tuhan Di yang sini siapa? Dengerin dulu. La ilaha illallah. Aduh bapak ini. Oke. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu gitu. Nah, ketika Allah bersumpah, Pak, sumpah Allah di dalam Al-Quran itu ada yang disebut qasam, ya, ada al-muqsam bihi, kemudian ada yang al-muqsam alai, ada juga qasam zahir dan seterusnya. Jadi Allah itu bersumpah untuk meneguhkan kemudian kebenaran daripada apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Apa masalahnya? Nggak begitu. Nah, iya, terus apa yang Sumpah. Aku di sini adalah Allah. Jadi Yes. Tuhan yang mana? bukan gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini. Ayo, Di dalam mulai. surah, di dalam Bapak yang bertanya saya jelaskan. Belakang itu kami lagi, ada kata kami lagi. Kami. Ya, Di makanya dalam- dengerin. Kami di dalam siapa lagi? La ilaha illallah. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma Saya tidak tuwallu ambil Al-Baqarah. La ilaha illallah. Kali enggak wa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Nah, tadi yang dikatakan di dalam ayat itu bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat timur dan barat. Betul? Ya. Nah, siapa itu? Siapa itu tadi? Siapa? Ya, siapa itu? Walillahil masyriqu wal maghrib. Siapa itu? Allah. Sama ketika saya berkata gini, Pak, kepada anak saya bercerita kepada orang yang ada di kantor saya. Begini. Saya mengatakan demi orang tua anak saya. Nah, siapa orang tua di sana? yang berbicara. Yang berbicara, Pak. Ini jelas orangnya beda kok. Izin Gurunda. Yang dia mau pertanyakan itu antara kata aku dan kami. Itu tuh. Oh, iya. Jadi Iya. di Islam itu punya begini, aku bersumpah Nanti dijawab satu-satu Pak ya tentang kata sumpah dan kata kami. Silakan Bunda. iya, jadi gini Pak Charlie, Bapak bertanya yang tahu tentang Al-Quran kan kami gitu ya. Kami punya tugas ya, kamu yang menyampaikan. tahu. Iya. Begitupun saya, Pak. Yang tahu tentang Alkitab adalah kami, Pak, bukan Anda, Pak. Iya, tapi kan saya paham original teks kitab saya. Anda? Anda bisa begitu, saya bisa begitu juga kan. Nah, Anda bisa Tania Bito. Anda bisa kemudian Anda bisa original teks kitab Anda? Aduh, Pak. Aduh, Bapak ini. Aduh Pak, Anda salah bertanya gitu. Pertanyaan Bang Suma berat gitu loh ya. Pak, di dalam Ibrani 6 nomor 13 atau Kejadian 22 nomor 16. Yang ada cuma salinan yang pertama, Pak. Mungkin ada. Kayaknya Bapak ini habis nelan ini pelek sepeda, Pak ya. Karena Bapak bicara terlalu besar, bahasa Bapak terlalu besar, terlalu tinggi hujatan Bapak terhadap Al-Quran, tapi Bapak nggak ngerti. Di Kejadian 22 nomor 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu wajar. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, itu wajar. Kenapa ada ya 70 40 kenapa ada? Maga kok. Kan sudah dijelaskan walillahil masyriqu wal maghrib. Yang memiliki timur dan barat itu adalah Allah. Yang bersumpah di dalam surah Al-Hijr ayat Aku bersumpah demi Tuhan. 40 itu juga adalah Allah. Bersumpah demi Tuhan. Bukan aku bersumpah demi diriku sendiri, bukan. Kalau saya mengatakan Pak, kalau saya mengatakan aku bersumpah demi Bang Suma, itu maksudnya apa? Boleh enggak? Bapak, Tuhan bersumpah dengan bersumpah demi Tuhan. Kalau saya bersumpah misalnya nih, saya berjanji atas nama Bang Suma. Bisa enggak?
Beda, kalau Pak Charlie itu bersumpah demi babi, baru dia tuh cocok. Jadi saudara, kemudian Pak Charlie terheran ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya, tetapi kemudian ketika Tuhan bunuh dirinya, itu Anda tidak heran. Aduh, Bapak. Berat kan? Katanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Bapa. Yesus, berapa Tuhannya Kristen? Satu. Yang dilahirkan oleh Maria siapa? Tuhan. Yang bunuh Tuhan Anda siapa? Tuhan. Loh, Tuhan bunuh Tuhan boleh. Tuhan bersumpah demi namanya sendiri nggak boleh. Saya terangkan Pak, Anda duduk cantik. Ini pertanyaan bagus. Itu dua orang. Waduh, Dua Bapak, orang yang berbeda. Terus ada kata kami lagi. Kami Biarin aja dia menjelaskan kayak begini Pak Ustadz Charlie, silakan. Aku berceramah deh ya. Pak Ustadz, apa maksudnya itu Pak Ustadz, silakan. Pak Arif itu Pak Ustadz. Ayat 40 Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Aduh, Bapak ini gimana sih? Boleh saya jelaskan pertanyaan Bapak? Dia nggak ngerti namanya uksi. Itu makanya Bapak kena stroke ringan karena begini. Saraf Anda itu putus sebagian besar di otak kiri Anda, sehingga makin berat. Dalam keadaan stroke pun Anda masih menghina. Coba, saya enggak bayangkan waktu Anda masih sehat. Ini sudah stroke, sedikit lagi bau tanah, masih kayak gini cara Anda. Mohon maaf Bang Jema, bukan sarafnya yang putus, tapi koplingnya. Iya, Anda bertanya tentang kitabnya umat Islam. Umat Islam mau jelaskan, tapi cara Anda begini. Ayo. Buat teman-teman yang di bawah, coba tolong lihat. semua. Anda bertanya tentang Buat teman-teman di bawah, tolong semua kakeknya dicek di rumahnya masing-masing ya. Siapa tahu di antara kalian, kakek kalian yang di atas sini, tolong ya. Coba dicek kakeknya, dilihat semua masing-masing, coba. Bapak. Pak Charlie, kalau boleh saya tidak tahu umur Pak Charlie berapa? Udah deh. Pak Charlie, kalau boleh tahu, kalau boleh tidak tahu Pak Charlie, umur Pak Charlie berapa? Sudah dengan keadaan kayak begini, masih juga kayak gini. Kedua Pak Charlie, gigi depan sisa berapa Pak Charlie gigi depan? Nah, sange tomato ya. Anu, caje aju tunuku neraka. Tuh lasa. Malasa ya. Orang itu cacingan di perut, dia di kepala cacingnya ini Bapak. Udah deh. Bapak bertanya kenapa nggak diizinkan kita umat Islam ini menjelaskan? Kenapa? Belum lagi bersumpah demi buah-buahan yang Sumpah kan tadi saya Sudah dijelaskan tadi Pak. Saya sudah menjelaskan. Astagfirullah yang maha tinggi bersumpah demi ciptaannya. Aduh, gimana nih? Kuis sebelah atau sakala itu mau La quwata illa billah. Sumpah di dalam penjabaran Al-Quran itu berbeda dengan sumpah manusia. Allah bersumpah itu untuk menegaskan kemudian perkataannya di dalam Al-Quran. Aku bersumpah dengan hari kiamat, itu juga ada. Maka demi Tuhanmu, itu juga ada. Wal asri, demi waktu juga ada. Demi buatin juga ada. Memang kenapa? Kalau Allah mengingkari dirinya, siapa yang bisa mengutuk dia? Gimana Pak? Maknya cukup satu saja saya stres, apalagi cukup dua. Jangan ditambah-tambah. Nanti dua juga begitu nanti. Satu aja. Ini aja saya setengah mati nih Bapak Bro. Setengah mati saya. Setengah mati saya memahami perkataan Bapak ini. Jangan Anda tambah-tambah juga yang lain. Jadi pada lata semua, Pak Charlie, di dalam kitabnya umat Islam itu Pak, Allah itu bersumpah dengan makhluknya boleh, bersumpah dengan apapun boleh. Tapi loh, sabarlah Bapak ini. Gimana Bapak ini? Udah dikasih silakan sama Bang Zuma Guruna kok masih serius nih. Pak Charlie kok mau nanya Pak Charlie? Pak Charlie itu Kalpanax itu obat luar apa? Manusianya bersumpah demi namanya, demi nama Allah. Allah bersumpah demi manusia. Bukan ini balawo. Bukan ini balawo.
Aduh, bahkan lebih rendah dari manusia lagi. Aduh. Pak Charlie di rumah ada minyak rem nggak? Kau Minum dulu Pak Charlie, minum dulu. lagi ini kan. manusia bersumpah lebih sama Allah. Nah, Allah bersumpah, Tuhan. Allah bersumpah demi makhluknya tidak boleh, tapi Allah mati untuk makhluknya boleh, gitu ya Pak ya? Oh boleh, benar. Biar Ya ampun. Allah yang maha kasih. Maha kasih. Maha kasihan. Maha kasihan. Maha kasih. Maha kasihan. Bapak Kasih nyawanya. barusan saya dapat informasi ya. Ternyata ini Pak Charlie keluarganya sendiri aja udah bosan mendengarkan dia gitu. Udah Pak. Jangan jadi olok-olokan nanti Bapak ini. Iya. Jangan Pak. Udah Orang ya, udah ya. dia lo aja. Iya. Jadi Tuhan kami bersumpah demi makhluknya. Tolong Tuhan pikirkan dulu Anda ya. mati Kamu demi dia makhluknya bersumpah. gitu ya. Bersumpah Pikirkan demi juga, Tuhan. pikirkan juga Tuhan Bersumpah Anda demi buah-buah. mati Tolong untuk dipikirkan dulu ya. makhluk. Tolong dipikirkan Ya. dulu ya. Ya. Pikirkan juga ada Tuhan mati untuk makhluk ya. Gitu ya Pak ya. Ada yang punya biji kedondong enggak supaya dia masukin dulu biar dia mendengar dulu gitu. Nasani balawo. Tuhan bersumpah untuk menguatkan dirinya, ayatnya, pernyataannya untuk mengingatkan kepada manusia. Salah katanya. Tapi kalau Tuhan yang maha hidup mati untuk makhluknya boleh. Itu malah asah. Lah tak bawa nih teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Stres la ilaha illallah. La quwata illa billah. Baik sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pernyataan saya barusan kalau itu merusak tatanan persaudaraan kita. Yaitu disebabkan karena terapi aja ya, supaya teman-teman yang kalau sudah sakit, sakitnya juga itu sudah sakit kayak begitu ya, janganlah naik di dunia debat karena orang biasanya kena penyakit begitu karena tensi. Nah kalau naik di tempat debat kayak begini tuh orang punya tensi tuh naik turun. Nah, terbukti daripada Anda sudah sesak napas bicara, mau mengucapkan satu kata sudah pada tidak tempatnya, kayak gitu. Mau menyebut rusa, tapi Anda bilang jonga, itu tanda-tanda penyakit itu. itu sama mejanya RURU SASA jonga. Kauku de ada nyarang. Allahu Akbar. Itulah makanya saya bilang, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang masih ada gangguan psikis atau fisik, jangan dulu ikut dialog. Dan saya mewakili teman-teman di sini kepada teman yang ada di bawah di typing 1.450.000 orang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungannya. Begitu juga yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini. Terima kasih banyak. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, kesehatan, umur yang panjang, kemudian anak yang soleh dan soleha. Terutama urusan kita yang baik diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk dicapai tujuannya. Akhir kalam dari kami, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku Pak Charlie.